Halo, selamat sore semuanya. Pak Badrus sudah siap, Pak Badrus? Ya, sore Pak Arifin. Baik. Selamat sore rekan-rekan dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada kegiatan pada sore hari ini mengenai info session program tryout kompetisi sains nasional yang diadakan oleh Wardah College. Perkenalkan, saya Arifin, guru fisika di Wardah College yang akan menjadi moderator dan memandu kegiatan pada sore hari ini. Bersama saya dengan Pak Badrus Samsi sebagai guru kimia sekaligus penanggung jawab program tryout KSN Wardah College yang akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan program tryout yang kami adakan. Sebagai informasi bahwa Wardah College telah terbiasa menyiapkan siswa-siswi yang berkompetisi di sains nasional, kompetisi sains nasional, dan sudah cukup banyak siswa-siswa kita yang berhasil mendapatkan medali di tingkat nasional ataupun tingkat internasional. Sehingga kami sangat yakin untuk bisa menyelenggarakan program tryout ini untuk bisa menyiapkan anak-anak Indonesia yang mengikuti kompetisi sains nasional agar bisa mengikuti program tryout kami. Dengan harapan anak-anak yang mengikuti program kami bisa bersiap lebih dini untuk mempersiapkan dirinya agar bisa bersaing mengikuti kompetisi sains nasional dari tingkat kabupaten hingga tingkat nasional. Nah, untuk yang akan kita laksanakan adalah untuk yang pertama ini adalah untuk yang kegiatan tryout untuk tingkat kabupaten, begitu. Baik, tidak berlama-lama lagi, silahkan Pak Badrus Samsi untuk bisa memulai menjelaskan mengenai program tryout yang diselenggarakan oleh Wardah College. Waktu dipersilahkan Pak Badrus Samsi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Arifin atas kesempatannya. Selamat sore semuanya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan para hadirin gitu ya yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada info session hari ini ya, yaitu info session mengenai program tryout kompetisi sains nasional, salah satu program dari Wardah College. Tadi sudah di-mention oleh Pak Arifin bahwa Wardah College udah banyak gitu ya, udah banyak mencetak gitu ya anak-anak gitu ya, anak-anak yang berkompetisi di KSN ya, kompetisi nasional, dan menjuarainya. Nah, berikut saya tampilkan terlebih dahulu untuk KSN 2021 sendiri dari Wardah College, bimbingan anak-anak dari Wardah College itu 100 lebih ya, 100 plus gitu ya. Itu medalinya kita peroleh ya, baik itu medali emas, medali perak maupun medali perunggu gitu ya. Oke. Tentang KSN sendiri. Nah, jadi Wardah College ya, we are Wardah College, di mana kita memiliki hashtag Education Center for Concept and Olympiad. One purpose, one mission, one dream. Ya, ini salah satu kata bijak ya, kata-kata pepatah gitu ya. Masa depan itu adalah milik mereka yang hari ini penuh dengan segala persiapan. Nah, jadi di sini Wardah College hadir untuk memberikan gambaran gitu ya, gambaran pada adik-adik maupun teman-teman semua yang nantinya akan atau bakal mengikuti kegiatan KSN gitu. Jadi dengan adanya tryout ini gitu, dengan adanya kegiatan tryout yang diadakan Wardah College, teman-teman yang ingin ikut atau yang bakal ikut ada gambaran soal-soal seperti apa sih soal KSN tersebut gitu. Kurang lebih begitu. Nah, program persiapan KSN Wardah College, pertama kita ngomongin mungkin tentang KSN ya. Jadi KSN itu adalah ajang kompetisi sains bagi pelajar ya. Nanti memang ada SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.
Ya, sebelumnya nama ini bernama OSN, Olimpiade Sains Nasional, gitu ya. Dari 2020 baru tergantikan menjadi KSN. Persyaratan KSN ya. Jadi untuk mengikuti KSN ini sebenarnya harus pastinya dapat persetujuan dari orang tua atau wali murid ya. Setiap peserta didik hanya dapat mengikuti salah satu bidang sains ya maupun matematika yang diusulkan oleh kepala sekolah berdasarkan hasil seleksi tingkat sekolah. Jadi tahapannya harus lulus tingkat sekolah dulu gitu ya atau direkomendasikan dari pihak sekolah baru boleh mengikuti lomba KSN ini ya. Syaratnya yang kedua, yang ketiga adalah belum pernah meraih medali emas ya, belum pernah meraih medali emas KSN di bidang yang sama. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah dapat atau yang pengalaman gitu ya, ternyata dapat medali emas, maka tidak diperkenankan pastinya ikut untuk KSN yang akan datang. Dan nantinya peraih medali KSN akan bersedia mengikuti pembinaan ke tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Kira-kira gitu ya. Jadi KSN itu ada 3 tahap, nanti di tahap sekolah pertama sekali, kemudian ke kabupaten, terus ke provinsi, baru nasional. Setelah nasional, para peraih-peraih medali akan dibina lebih lanjut untuk persiapan tingkat internasional. Kira-kira gitu ya, gambaran secara umumnya. Nah, untuk jadwal KSNK 2022 dari pemerintah sendiri belum rilis. Kemungkinan perkiraannya itu bakal diadakan pada bulan Juni 2022 untuk tingkat kabupaten. Sedangkan untuk tingkat sekolah saya rasa udah banyak sekolah udah memulai dan menyeleksi siapa-siapa aja yang berhak untuk masuk ke KSNK. Kira-kira gitu ya. Nah, itu tentang penggambaran mengenai atau deskripsi tentang KSN sendiri. Nah, oleh karena itu, kembali lagi ya, Wardah College akan mengadakan itu bisa dibilang pra KSN kabupaten gitu ya. Nah, kita akan mengadakan tryout ya atau ya mirip kayak simulasi ya, mirip kayak simulasi, bukan simulasi tapi mirip karena kita menggunakan aplikasi Zoom dan GForm kayak gitu. Nah, sementara yang akan diadakan oleh Wardah College yaitu tryout KSNK jenjang SMP dan SMA ya yang akan dilaksanakan pada hari Minggu nanti 3 April 2022. Jam pelaksanaannya pada jam 1 sampai jam 3. Ya, jadi untuk SMP masih ada 2 bidang yaitu sains dan matematika. Sedangkan di jenjang SMA matematika, fisika, dan kimia. Kira-kira begitu. Nah, tryout ini pun ya dilengkapi dengan live class atau pembahasan soal tryout ya. Jadi setelah teman-teman mengikuti tryout gitu ya atau simulasi pada tanggal 3 April gitu ya, baik SMP maupun SMA, sabarengan semuanya. Maka di minggu setelahnya gitu ya, di tanggal 9 April atau hari Sabtu, itu ada sesi live class-nya untuk jenjang SMP. Sedangkan untuk jenjang SMA-nya akan diadakan live class juga pada hari Minggu 10 April jam 1 sampai jam 3. Ya. Untuk mengikuti kegiatan ini atau mengikuti tryout ini, teman-teman dikenakan biaya gitu ya, dikenakan biaya 75.000 per siswanya per mata pelajarannya gitu ya. Jadi kalau yang pengen ikut matematika, ya udah berarti bayarnya 75.000 mengikuti tryout sekaligus sesi live kelasnya. Jadi bayarnya sekali aja. Gimana cara daftarnya? Cara daftarnya tinggal langsung klik link yang tersedia di sini ya. Jadi cara mengikuti tryout ini cukup kunjungi link yang ini, link Gform. Untuk jenjang SMP ini, untuk jenjang SMA kayak gini. Saya contohkan, misalnya saya klik yang ini. Bentar, saya belum buka web. Nah, larinya ke bit.ly.to.
Saya tampilkan ke sini. TO KSN, sorry saya lupa. KSN SMP ya. Misalnya SMP. Bentar, saya login akun dulu. Maaf ya. Biar ada contohnya, jadi nggak bingung-bingung lagi nanti kalau mau daftar kira-kira gimana. Nah, jadi tampilannya seperti ini kalau diklik ya. Ini yang SMP, kalau misalnya yang SMA kurang lebih sama. bit.ly/TOKSN-SMA. Nah, kurang lebih begini. Jadi di sini ada mencantumkan email siswa, nama siswa, asal sekolah, nomor WA siswa, email orang tua, nama orang tua, maupun nomor WA orang tua. Gitu kan? Tinggal diklik aja, misal saya pengen ikut matematika, kemudian tinggal transfer. Di sini nomor bank yang tertuju, biaya transfer dapat ditransfer ke rekening BCA, tinggal upload buktinya. Beres, kayak gitu. Ya kan? Kurang lebih begitu caranya. Jadi tinggal klik saja. Nah, jadi kurang lebih alurnya begini. Jadi siswa yang sudah terdaftar nantinya ya dan melakukan pembayaran pastinya akan dihubungi oleh panitia. Nanti akan dihubungi oleh panitia melalui email ataupun nomor WA yang tercantum saat pendaftaran. Jadi diharapkan teman-teman semua atau Bapak Ibu yang pengen mendaftarkan anaknya untuk tryout ini, pastikan data saat melakukan pendaftaran tidak salah, baik itu ejaan maupun ya angka atau hurufnya gitu. Ya, karena nanti nama-nama yang terdaftar atau nomor handphone terdaftar akan diinfokan, akan dicantumkan di pengumuman ya, misal pengumuman hasil tryout dan lainnya. Jadi diharapkan tidak typo dan tidak salah dalam menginput. Nah, tryout ini nanti diadakan secara online menggunakan perangkat aplikasi Zoom Cloud Meeting. Ya. Jadi diharapkan teman-teman juga yang sudah daftar nantinya silahkan diinstal aplikasi ini ya dalam perangkat yang akan digunakan. Informasi mengenai teknis lengkapnya pelaksanaan tryout akan disampaikan melalui grup nantinya, melalui grup Telegram dan saat technical meeting. Ada H-1 pelaksanaan, berarti pada hari Sabtu 2 April 2022. Untuk jamnya nanti menyusul. Kira-kira begitu. Itu aja palingan yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau kata Aristoteles, akar pendidikan itu pahit, tapi buahnya manis gitu ya. Jadi untuk menjadi sang juara gitu ya, untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik ya memang harus berjuang mati-matian gitu kata orang ya. Ya, yang kadang waktunya main gamenya berkurang gitu kan ya. Padahal orang-orang pada main game biasanya orang-orang yang pengen ngikuti lomba kayak ginian harus belajar. Emang harus ada pengorbanan. Tapi pada akhirnya akan manis. Kira-kira gitu. Informasi selanjutnya, selain ada tryout gitu, ini cuman untuk Wardaya College sendiri gitu, mengadakan Indonesia Regional Competition. Ya, ini juga pelaksanaannya sebelum KSNK nantinya. Ya, jadi IRC atau dikenal IRC ini adalah kompetisi yang diadakan oleh Wardaya College. Ada dua, bedanya adalah kompetisi ini terbagi menjadi dua regional ya, dua kategori ya. Kompetisi mata pelajaran matematika dan kompetisi ide bisnis terbagi menjadi dua regional khusus kompetisi mata pelajaran baik itu matematika, fisika, kimia dan biologi. Maksudnya regional tuh terbagi menjadi dua juara nantinya. Juara wilayah timur dan juara wilayah barat ya. Jadi ada suatu regional barat, waktu Indonesia bagian barat itu ada satu juaranya, dan bagian timur tengah, tengah dan timur itu ada satu juara. Kira-kira begitu. Sedangkan kalau untuk kompetisi ide bisnis ini itu tidak terbagi menjadi regional. Info lebih lengkapnya bisa diakses di irc.wadayaonline.com untuk IRC sendiri. Ya. Para pemenang untuk lomba ini ya akan mendapatkan beasiswa berseri
senilai 3.000 pound sterling dari University of Amsterdam, University of Southampton, dan Aston University. Kira-kira seperti itu palingan yang bisa saya sampaikan mengenai info session tentang tryout hari ini. Terima kasih Pak Arifin. Saya kembalikan ke Pak Arifin. Baik, terima kasih Pak Badrus. Cukup jelas ya yang disampaikan oleh Pak Badrus mengenai program tryout untuk persiapan KSNK 2022 yang dilakukan oleh Wadah College. Nah, sebelumnya kami juga sudah melaksanakan berbagai kegiatan tryout seperti tryout persiapan masuk universitas luar negeri, entrance top university, dan sudah kami laksanakan 3 kali ya. Untuk yang terakhir minggu lalu kita laksanakan, dan minggu depan kita akan laksanakan live sessionnya. Nah, dari yang sudah kami laksanakan, pesertanya cukup antusias, cukup banyak, sekitar 700 siswa kalau di total, dari internal maupun eksternal begitu. Jadi kami berharap teman-teman bisa bergabung di kegiatan tryout untuk KSNK ini. Dengan seperti itu maka kalian telah menyempurnakan ikhtiar sekali lagi agar apa yang kalian cita-citakan untuk bisa menjadi juara KSNK bareng-bareng kita Wadah College bisa tercapai dengan baik begitu. Nah, berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab bagi teman-teman yang mau bertanya berkaitan dengan program tryout KSNK ini. Silahkan langsung ditulis di chat Zoom atau bisa juga melalui mikrofon ya, bisa open mic untuk bertanya kepada kami. Oke, saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pak, maaf, untuk kegiatan TO ini nanti live session-nya itu apakah semua soal dibahas atau ada kuncinya yang nanti dibagikan? Oke. Silakan Pak Badrus. Oke, baik. Terima kasih Pak Arifin atas pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya saya bacakan ulang, kurang lebih intinya adalah pada sesi live class. Saya mungkin slide-nya tak tampilkan dulu di sini. Nah, gitu ya. Jadi sesi live class di sini kira-kira akan dibahas semua atau tidak. Nah, baik. Biasanya kalau ngebahas soal, ya kan, kalau ngebahas soal dibandingkan dengan menjawab soal, pasti waktunya lebih lama gitu ya, sehingga tidak memungkinkan dengan waktu yang tersedia gitu ya untuk dibahas semua. Nah, yang kita pakai gimana? Yang kita gunakan adalah dari data-data siswa yang sudah terjawab, pasti banyak poin-poin soal-soal yang nomor berapa aja yang kemungkinan banyak salahnya, ya kan? Yang banyak salahnya itulah yang kita prioritaskan untuk dibahas di kelas. Tapi bisa aja pas sesi kelas siswa tuh kalau kita lihat tryout yang udah pernah dilaksanakan, pas sesi live class itu banyak yang mengusulkan, Pak gimana kalau bahasnya di nomor 2 dulu, nomor 3 itu diperbolehkan. Tapi landasan kami untuk membahas adalah dari soal-soal yang banyak salahnya. Tapi kalau misalnya siswa nge-request ya kita ikutin gitu. Sehingga simpulannya adalah sehingga soalnya tidak akan terbahas semua, tapi kunci jawabannya akan dibagikan semuanya. Kira-kira begitu, Pak Rifin. Baik, jadi intinya untuk pembahasan nanti kita akan kasih utuh semua soal yang ada. Cuman untuk pembahasannya kita lihat waktunya ya. Kalau memungkinkan kita akan bahas semuanya. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka teman-teman bisa melihat pembahasannya dari yang kita bagikan. Karena berikutnya mengenai pendaftarannya akan ditutup kapan ya Pak? Untuk pendaftarannya ditutup H-1 sebelum pelaksanaan. Ya, jadi tadi pelaksanaannya tanggal berapa Pak Dus? Pelaksanaannya tanggal 3 April. 3 April, berarti nanti tanggal 2 April kita akan tutup pendaftarannya seperti itu. Ya, jadi teman-teman silahkan
segera mendaftar agar nanti tidak ketinggalan, begitu, tidak kelupaan lagi. Nah, berikutnya, Sir, kira-kira KSNK tahun ini kapan ya? Nah, seperti yang disampaikan Pak Barus tadi, untuk KSNK tanggal dari pemerintah, dari Puspernas itu belum keluar. Biasanya mereka keluarkan tanggal itu setelah periode pendaftarnya selesai. Jadi tahap sekarang adalah pastikan bahwa teman-teman semuanya yang akan mengikuti KSNK ini sudah terdaftar, ya, terdaftar di Puspernas KSN 2022, sehingga nanti teman-teman bisa cek di sosial media mereka, ya, untuk bisa memantau info-info yang paling update berkaitan dengan kegiatan ini. Pak, apakah soal dibuat sesuai dengan kisi-kisi soal KSNK sungguhnya? Baik, Pak Badrus, ini bagian Pak Badrus, sepertinya pertanyaannya apakah soal-soal yang disajikan ini kisi-kisinya udah sesuai dengan KSN Pak belum? Oke, baik. Terima kasih. Untuk soal kisi-kisi ya, kira-kira atau ini jangan-jangan beda. Enggak. Jadi soal KSNK ini juga, kita juga mengacu pada kisi-kisi KSN gitu. Jadi bisa kami pastikan soal-soal yang dibuat di dalam tryout ini mirip bahkan serupa dengan KSNK kayak gitu. Di sini nilainya Pak Arifin ke saya. Mungkin gantian biar seru. Ya, Saya yang baca Pak Arifin ya. Apakah kunci jawabannya akan diberikan bersama caranya atau hanya jawabannya Pak Arifin? baik, untuk pembahasannya kita akan bagikan dengan prosesnya, ya. Tetapi bukan proses yang sangat detail, ya. Tidak. Kenapa? Karena kalau sangat detail, kalian tidak ketika baca itu tidak sambil belajar. Jadi kita akan berikan space di mana misalkan nih dari formula ini nanti kamu dapat ini, kayak gitu misalkan ya. Kenapa seperti itu? Agar nanti kalian bisa coba. Jadi per step-nya itu nanti kalian bisa coba. Kemudian ada yang tanya lagi, Pak, izin bertanya, apakah soal-soal tryout-nya akan dibuat langsung oleh guru-guru Wardaya? Baik, nah ini saya bisa jawab kalau bagian ini. Nah, untuk soal-soalnya itu, kita tidak hanya guru-guru Wardaya yang membuat, kita melibatkan teman-teman dari peraih medali, ya. Jadi yang membuat itu pertama dari teman-teman peraih medali kita libatkan, kemudian setelah itu kita review. Nah, setelah baru kita review, baru kita nyatakan selesai bahwa soal itu layak untuk kita jadikan sebagai bank soal di kegiatan tryout kali ini. Ya, jadi kita melibatkan teman-teman medalis KSN tahun-tahun sebelumnya. Oke. Untuk cek sudah terdaftar itu bagaimana ya? Selalu ini soal tryout-nya bukan soal yang tahun sebelumnya kan? Bukan. Kan. Nah, kami tidak mengambil soal tryout yang kami pakai itu bukan soal tahun sebelumnya ya. Jadi kita nggak ngambil misalnya nih soal KSNK tahun 2021 kita ambil enggak ya. Kalau seperti itu malah kita melanggar hak cipta, nggak boleh. Gitu. Apakah ada persiapan untuk lomba lain, misalnya Oktan, ITB, atau Olimpiade Pertamina? Kemudian apakah Wardaya College menyediakan kumpulan paket soal KSK? Untuk pertanyaan kedua ini saya bisa jawab ya, apakah ada soal KSK? Nah, terakhir kami membuat beberapa kumpulan soal KSK dan KSN sebenarnya yang kami buat dalam paket yang kami jual di Expo terakhir di Februari kemarin, ya. Nah, untuk apakah ada persiapan lomba untuk lomba lain, misalkan Oktan, ITB, atau Olimpiade Pertamina? Silakan Pak Badrus dijawab. Baik, terima kasih. Pertanyaannya adalah apakah untuk dari Wardaya kira-kira ada apa nih gimana persiapan untuk Oktan ITB atau persiapan Pertamina ya? Pertamina itu berarti mahasiswa ya Pak Arifin ya? Olimpiade Pertamina. Olimpiade Pertamina itu mahasiswa berarti ya? Ya, ada yang tingkat mahasiswa, ada yang tingkat SMA. Ada tingkat SMA juga ya. Oke, baik. Untuk sementara, terima kasih. Bahkan ini bukan pertanyaan kalau menurut saya, Mbak Devin, malah kayak masukan. Gitu. Jadi untuk sementara di sini ya di Wardaya College itu kita ada kelas Olimpiade sendiri. Gitu. Jadi bukan hanya tryout, sebenarnya kita juga menyediakan yang tadi di awal disampaikan kan bahwa Wardaya College mencetak banyak juara gitu ya, juara Olimpiade yang ini toh
100 lebih kalau teman-teman lihat. Itu adalah kelas-kelas olimpiade di Wardaya College. Jadi di Wardaya College itu ada kelas olimpiade tiap minggunya gitu ya. Kelas olimpiade, pertemuan sesi online ya, live class kayak gitu. Jadi bisa sharing, tanya jawab, menjelaskan materi, ngebahas soal-soal yang sudah ada dan seterusnya. Kira-kira begitu. Sehingga kita bisa mencetak banyak anak-anak yang juara. Terus kalau untuk Oktan dan Pertamina ya sekarang belum ada karena itu seperti masukan, mungkin kita akan mencoba untuk membuat nantinya ya. Jadi karena kalau sementara hanya sekadar kelas olimpiade di tiap minggu itu. Jadi di tiap minggu itu anak-anak yang ada di situ bisa mengikuti banyak lomba. Cuman kalau kayak gitu kayaknya takut kurang fokus kali ya. Mungkin ada anak yang pengen ke Oktan ITB atau mungkin Pesta Sains IPB gitu-gitu ya. Pertamina nanti kita coba rundingkan dengan teman-teman yang di Wardaya College, baik itu guru-guru maupun alumni-alumni yang pernah dijuara kayak gitu. Jadi kita nggak enak dong asal sembarang buat tanpa melihat dan menganalisis dulu soal-soal yang ada. Thank you yang nanya sih. Kayak gitu. Jadi sementara hanya kelas olimpiade tiap minggu yang ada, Pak Rifat. Oke. Ya, saya tambahkan ya. Mungkin teman-teman yang sedang bersiapkan diri untuk bisa mengikuti olimpiade lain, baik yang dilaksanakan di dalam negeri, biasanya universitas banyak ya. Univ negeri itu banyak yang mengadakan kegiatan lomba semacam ini. Kalian bisa bergabung di kelas Wardaya, kelas olimpiade, atau mengikuti camp-camp yang sering kita adakan. Ya, jadi untuk yang kegiatan yang berkaitan dengan olimpiade, Wardaya juga mengadakan camp yang di sini berlangsung selama 1 minggu untuk persiapan materi olimpiade. Jadi untuk mau lomba apapun, mau di lomba olimpiade Pertamina ataupun ITB atau yang lain-lain, saya rasa dengan persiapan di kelas atau mengikuti di kelas Wardaya itu sudah sangat cukup begitu. Oke, apakah kegiatan di Wardaya yang ini ada yang nanya di luar konteks sebenarnya, apakah selain di kegiatan olimpiade ini, apakah ada kegiatan yang lain? Saya nggak paham maksud soal pertanyaannya, tapi mungkin yang ditanyakan adik ini adalah kelas olimpiade, kelas yang selain olimpiade itu ada apa enggak? Mungkin seperti itu ya. Kalimatnya aja yang agak belibet. Betul, sepertinya. Ya kalau kelasnya kita punya kelas beberapa kategori, ada kelas persiapan universitas, ada persiapan olimpiade, ada kelas coding, ada kelas profesional begitu. Dan teman-teman bisa gabung di sana. Misalkan nih untuk yang coding itu juga banyak banget tingkatannya, dari tingkat SD, SMP ataupun SMA, teman-teman bisa bergabung begitu. Camp pelatihan itu kapan ya, Sir? Nah, camp pelatihannya nanti kita akan menunggu jadwal dari Puspresnas ya. Kapan KSNK-nya, kapan KSP-nya, kapan KSN-nya. Nah, biasanya kita menyesuaikan tanggal mereka biar nanti sekalian kalian persiapan untuk mengikuti tahapan-tahapan lomba di KSN. Ada yang nanya lagi di Pak Bedus, saya kirim aja ya. Oke. Di sini juga ada nanya, mungkin saya yang baca, Pak Rifin yang jawab kali ya. Di sini Pak Rifin, pertanyaannya Pak, itu bidang studinya nggak ada yang selain mat, fisika, dan kimia. Terus lanjutannya, mapel biologi tidak ada ya Pak? Mungkin Pak Rifin boleh jawab. Bantu jawab. Baik. Untuk sementara, mapelnya yang kita laksanakan adalah mapel-mapel tersebut. Begitu. Ya. Nah, ke depan, untuk tahun depan mungkin kita akan adakan untuk mapel-mapel yang lainnya. Seperti itu. Kemudian, apakah mungkin bisa ada sesi sharing dengan para medalis sehingga meningkatkan motivasi belajar kami? Oh, ini pasti guru yang nanya ya. Begini, untuk kegiatan sesi sharing, Wardaya sering mengadakan, terutama melalui Instagram Live biasanya. Tahun lalu kita menghadirkan medalis dari fisika, kemudian dari matematika juga kita hadirkan untuk sharing dengan teman-teman sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar teman-teman semuanya begitu ya. Jadi itu sudah biasa kita lakukan memang ya, kita menghadirkan teman-teman alumni medalis untuk bisa memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan tips dan trik untuk bisa menjadi juara di KSN
Bahkan yang ada juga yang medalis yang dari internasional Olimpiade. Saya tambahkan Gitu, mungkin Pak Arifin. Jadi ya, kalau silakan. untuk sesi sharing itu sebenarnya Wardaya tadi yang disampaikan, sebenarnya kita banyak mungkin bahkan tiap bulan nanti pas libur-libur semester itu banyak sekali info sharing dari alumni baik itu alumni dari sang juara KSN, alumni dari kelas yang lain tadi ya. Jadi apakah ada kelas lain dari selain Olimpiade? Ada kelas top universitas ya dari alumni yang Wardaya yang sudah kuliah di MIT, ada yang di NTU Singapura dan lain-lain. Jadi teman-teman tahu informasi itu dari mana gitu. Nah, tahu informasi itu kita ada Instagram Wardaya College Official gitu. Jadi biasanya info-info seperti itu, misalnya ada sesi live IG live untuk alumni langsung dari Singapura, biasanya di tempatnya di kampusnya, itu kita infokan di sini semuanya di Wardaya College Official. Selain itu terkadang Wardaya College Official juga mengadakan semacam pertanyaan-pertanyaan yang berhadiah kayak gitu. Jadi saya sarankan lebih baik di follow kayak gitu biar tidak ketinggalan mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan Wardaya College maupun yang berkaitan dengan hal lain karena tidak hanya tentang Wardaya College yang diinfokan di sini, bisa aja informasi mengenai jadwal pendaftaran beasiswa luar negeri, jadwal pendaftaran Olimpiade internasional yang tanpa KSN kayak lomba Kanada gitu ya, lomba di Singapura yang tanpa juara KSN dulu bisa mengikuti lomba internasional, itu juga terkadang atau sering bahkan diinfokan di sini. Thank you. Lanjut Pak Rifin. Ke-mute Pak Rifin. Baik, untuk peran berikutnya, apakah ini di luar konteks lagi, apakah ada peluang dapat diterima di NTU atau NUS jika hanya menang KSNK? Baik, untuk jalur masuk di NTU NUS itu ada beberapa jalur, ya, jalur yang menggunakan tes tertulis juga ada. Jadi meskipun kalian misalkan hanya menang di KSNK begitu, kemudian berminat untuk bisa masuk NTU NUS, itu masih punya kemungkinan, ya, masih punya peluang yang cukup besar. Kenapa? Karena mereka ada tes tertulisnya dan tidak harus medalis yang bisa diterima di sana, kayak gitu, ya. Banyak siswa Wardaya College yang mereka bukan medalis, tapi mereka bisa diterima di NTU ataupun NUS, bahkan mendapatkan beasiswanya, ya. Nah, untuk hal-hal yang seperti berkaitan dengan masuk di universitas, teman-teman silahkan kontak Wardaya College melalui nomor WA tersebut. Ya, nanti kalian akan diarahkan ke weekend, ya, yang lebih berkaitan dengan kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan masuk ke top universitas. NUS sudah ada Wilagiser. Nah, untuk tahun ini NUS tidak ada UAE-nya, ya. Jadi dia tidak ada tes tertulisnya. Mereka melalui jalur raport. Jadi mereka hanya melihat dari penilaian selain tes tertulis untuk tahun ini. Nah, untuk tahun depan kita belum ada yang tahu, ya. Mungkin tahun depan sudah dibuka lagi untuk yang tes tertulisnya. Kenapa? Karena di website resminya mereka meniadakan kegiatan tes tertulisnya itu karena terkait pandemi. Dan sekarang ini kan pandemi sudah hampir dibilang sudah disebut sebagai flu biasa. Ya, jadi mungkin ke depan mereka akan membukanya lagi. Ya, berdoa saja sehingga teman-teman bisa masuk ke sana dengan lebih mudah begitu. Di sini Pak Rifin, saya yang nanya sekarang. Ada pertanyaan Boleh. soalnya. Izin tanya Pak, jika saya sekarang SMP 2, maksudnya kelas SMP kelas 2 kali ya. Jika saya sekarang SMP kelas 2 dan belum mulai persiapan apapun, apakah lebih baik mempersiapkan untuk KSN SMP atau SMA ya? Oke. Kalau dia di SMP kelas 2 dan misalkan ini sudah tidak dipilih oleh sekolahnya untuk mengikuti KSNK tingkat SMP, ya tidak ada salahnya kalian mulai mencoba untuk melihat peluang di SMA-nya. Ya, dengan cara apa? Mulai lihat materi-materinya dulu, ya. Lihat materinya seperti apa. Materi SMA kelas 10 misalkan dilihat, kemudian
yakinkan dulu ya, kalau sudah ada materinya, coba saja ya, coba persiapkan dari dini. Kalau kalian sudah miss di SMP nggak masalah, persiapkan untuk yang SMA sekalian, kayak gitu. Ya tidak ada ruginya kalian bisa dari awal mempersiapkan diri untuk Olimpiade tingkat SMA. Kenapa tidak ruginya? Karena nanti kalau kalian sudah terbiasa belajar dengan materi-materi yang lebih tinggi dibandingkan materi di kelas yang sedang berjalan di sekolah, maka nanti akan bermanfaat ketika kalian mempersiapkan diri untuk bisa masuk di universitas, ya. Sudah terbiasa dengan materi-materi yang digunakan untuk masuk ke universitas, sehingga teman-teman meskipun tidak ikut KSMK jangan berkecil hati ya di SMP, siapkan diri untuk SMA yang lebih baik, begitu aja ya, jadi nggak ada masalah. Oke. Baik, ada lagi Pak pertanyaan Pak Badrus? Bentar, saya tadi di atas ada yang belum saya jawab. Pak, untuk kegiatan camp yang dilakukan oleh Wardaya, mapelnya apa saja? Oke. Untuk mapelnya, silakan Pak, banyak banget mapelnya. Baik. Oke, jadi kembali lagi ya. Pertama tentang tryout sendiri, mungkin karena tadi tryout tuh di sini ya. Jadi untuk tryout, karena kenapa kok segini yang diadakan? Kenapa nggak ada geografi, ekonomi dan segala macamnya? Itu tadi tryout di sini bukan soal yang sudah ada. Artinya kita tidak hanya ngambil soal tahun lalu terus digabung-gabungkan jadilah tryout, nggak kayak gitu. Jadi di sini memang murni soal yang dibuat oleh tim Wardaya, baik itu guru-guru Wardaya, pengajar Wardaya, dan alumni-alumni yang pernah mengikuti dan memperoleh medali. Sedangkan untuk camp ya, untuk camp itu diadakan nanti menjelang KSNK sendiri, biasanya Hamin sekitar seminggu atau 2 minggu pelaksanaan yang diadakan 5 hari kayak gitu. Pelajarannya apa aja? Nah, pelajaran yang atau mata pelajaran yang ada di camp itu biasanya lebih lengkap ya, baik itu sains SMP ya kan, sains SMP itu nanti di dalamnya terdapat fisika, biologi dan sedikit kimia, nah itu juga kita ajarkan. Sedangkan yang jenjang SMA pun untuk camp ya, matematika, fisika, kimia, kemudian biologi gitu ya. Dan komputer kita ngadain camp nggak kemarin Pak? Astronomi Pak. Astronomi, sorry maaf, dan astronomi kayak gitu untuk yang camp. Tapi untuk yang tryout hanya segini untuk sementara ya, doakan semoga di tryout selanjutnya kita memiliki mata pelajaran yang lebih lengkap atau lebih banyak lagi kayak gitu. Terima kasih Pak Lipin. Oke. Terima kasih Pak Badrus untuk penjelasannya. Sepertinya kita sudah cukup kalau tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya, karena waktunya juga sudah 17.40. Terima kasih Pak Badrus untuk waktunya hari ini, sudah menjelaskan berbagai hal mengenai tryout dan beberapa program Wardah yang lainnya. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia hadir dan mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Kita tutup acara pada sore hari ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak Ripin. Thank you semuanya.